Judul acara rumah tangga yang diberikan kepada saya harus diajar sejak masa bayi. Sebenarnya pelajaran ini sudah berulang-ulang kita pelajari. Dan pada kuartal yang lalu kita sudah baca itu di dalam Hidup yang Terbaik dari halaman 31 sampai 34, yaitu tentang mengajar anak-anak. Dan di dalam renungan pagi kita juga dari halaman tanggal 15 sampai 19, itu juga tentang mendidik dan membimbing anak. Jadi sudah banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan tentang mengajar anak-anak. Dan hari Rabu yang lalu juga sudah dibicarakan oleh pendeta, bukan hanya dari bayi anak itu diajar, tetapi dari mana? Dari masa kandungan. Ya, itu sudah jelas. Kalau sekarang sudah enak, banyak pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan, banyak buku-buku yang kita baca. Kalau pada zaman kami dulu, hanya satu saya pegang, yaitu membaca buku membimbing dan mendidik anak. Hanya itu modal saya untuk mengajar anak-anak ini, mengarahkan anak-anak ini supaya menurut, ya. Hanya itu. Kalau sekarang sudah banyak. Ada dari YouTube, ada dari mana-mana, dari Alkitab, renungan pagi, Hidup yang Terbaik, dan pelajaran rumah tangga. Kalau saudara-saudara mau ikuti hari Senin sore, ya, hari Senin sore, Pendeta Kuntaraf membuat acara rumah tangga. Cari aja di Hope Channel juga ada, di Hope Channel. Jadi dia mengajar bagaimana tentang keuangan, bagaimana cara mengajar anak-anak, bagaimana khususnya untuk keluarga, bagaimana antar suami dengan istri, di situ juga diajarkan. Jadi kalau saudara-saudara mau mengikuti itu, ambil di Hope Channel hari Senin sore, ya. Jadi sudah banyak yang kita pelajari, cuma dikatakan seperti di sini harus kita ulang-ulangi untuk mengajarkan yang baik itu kepada anak-anak kita, dan mulai dari dalam kandungan kita sudah harus ajar, dan itu membawa dia nanti kepada kebaikan apabila dia sudah lahir. Dan sesudah bayi, sudah lahir, 85% dikatakan di buku Nona White, 85% dikatakan di situ untuk membentuk karakter anak itu menjadi menurut. Ya, dari 1 sampai 6 tahun kita harus ajar anak itu untuk menurut. Ya, kita harus ajar mereka untuk menurut. Tetapi ada beberapa orang tua mengatakan demikian. Kan anak itu kan masih kecil, mereka belum tahu apa-apa. Jadi kita biarkanlah dulu mereka sampai agak besar, baru kita ajar, katanya. Ini sebenarnya salah, ya. Salah. Di sini dikatakan salah. Salah. Kita harus ajarkan penurutan kepada anak-anak itu mulai dari 1 sampai 6 tahun, itu yang paling kuat. Kalau lewat dari situ, mereka sudah bisa berpikir sendiri. Mau mereka bagaimana, sudah mereka bisa berpikir sendiri. Dan dikatakan di sini, sebelum kuasa berpikir diperkembangkan, salah satu dari pelajaran-pelajaran yang pertama yang perlu dipelajari oleh seorang anak ialah penurutan. Sebelum ia menjadi cukup dewasa untuk berpikir, ia harus diajar untuk menurut. Ya, jadi itu ditekankan, itu harus kita ajar anak-anak itu untuk menurut. Ya. Sebelum kemauan sendiri tumbuh menjadi keras, sedikit saja orang tua yang mulai lebih awal mengajar penurutan kepada anak-anak itu. Dan mereka tidak mau membuat disiplin kepada anak-anak itu. Kalau kita membuat disiplin kepada anak-anak itu, kita harus lakukan, ya. Kita harus lakukan. Jangan kita buat disiplin, tapi kita langgar, itu tidak boleh. Contoh, ada satu lembar kertas putih, kalau kita menulis di itu kata-kata yang baik, itulah yang ada di situ. Kalau kita menggambar kembang di situ, itulah yang ada di kertas itu. Dan begitu juga anak-anak ini. Kalau kita membentuk mereka menjadi anak penurut dari bayi, dari 0 sampai 6 tahun di situ, untuk membentuk karakter mereka untuk menurut. Dan contoh satu lagi,
seperti pohon. Kalau kita bengkokkan pohon itu pada waktu kecil, sesudah besar kita, kalau kita luruskan dia pasti bagaimana? Patah. Anak-anak itu juga begitu. Kalau kita tidak ajar mereka untuk menurut dari 0 sampai 6 tahun, anak itu akan sukar kita ajar untuk menurut. Jadi kita sebagai orang tua harus berusaha untuk mengajar anak-anak kita. Bagi keluarga-keluarga muda ya, kalau kami sih sudah lewat dari situ. Jadi keluarga-keluarga muda lah. Dan dikatakan di sini orang tua harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Ya, ini jelas dikatakan di sini. Orang tua harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Kalau orang tua membuat disiplin atau peraturan di rumah itu harus dilakukan. Jelas. Jadi jangan kita buat peraturan kepada anak-anak padahal kita melanggarnya. Mungkin contoh-contoh kita udah tahu lah. Apa contoh-contoh itu kita udah tahu. Jadi kalau kita buat itu, kita harus lakukan. Ya, kita harus lakukan. Tidak perlu diadakan dengan cara yang keras untuk mengajar anak-anak itu. Tidak perlu harus dipukul anak-anak itu. Tetapi kita harus kasih sayang, manis budi untuk meyakinkan mereka bagaimana mereka supaya menerima apa yang kita ajarkan kepada mereka. Jangan sekali-kali membiarkan anak-anak menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada orang tua mereka. Ini jelas sekali ya, karena banyak kita lihat anak-anak tidak hormat kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya. Anak-anak, dengarkan di sini ya. Jangan sekali-kali membiarkan anak-anak menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada orang tua. Kita harus menurut apa yang dibilang orang tua. Kalau kita membiarkan itu, kita sebagai orang tua, kita salah. Jadi kita harus tegur anak-anak itu. Kalau mereka berkata-kata salah, kita harus tegur. Supaya jangan diulangi lagi. Ya, pernah si Kenji apa si Kinan. Opungnya bilang begini sama aku. Masa dibilang si Kenji sama aku, Opung rumahmu kan di Tangerang. Ini kan rumah kami. Katanya gitu. Coba kalau kita tidak tegur itu, akan terus berjalan. Tetapi karena opungnya kasih tahu sama saya, lalu saya katakan kepada mereka, Kenji, Kinan, tidak boleh ngomong begitu ya kepada opung. Sekali-kali jangan ngomong begitu sama opung. Rumah papa ini rumah opung juga, rumah opung itu rumah kamu juga. Itu saya katakan kepada mereka. Dari situ mereka tidak mau lagi berbicara demikian kepada opungnya. Ya. Jadi penurutan harus kita ajarkan kepada anak-anak itu. Jikalau mereka berjalan seperti anak-anak terang, maka akan menjadi manis budi dan sopan kepada orang tua, kepada orang yang lebih besar daripada mereka. Mereka mengasihi dan hormat kepada orang tua mereka. Jangan sekali-kali membiarkan anak-anak menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap orang tua mereka. Ya, jelas. Jadi anak-anak dengarkan, jangan sampai melakukan atau berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua. Harus dihormati, harus sopan santun untuk berbicara kepada orang tua dan kepada yang lebih besar daripada kita ya. Karena dikatakan di sini, jelas dikatakan, hanya orang yang menurut akan masuk surga. Ya, jelas dikatakan di sini. Berarti kalau kita tidak menurut kepada orang tua, kepada yang lebih besar, kepada Tuhan, berarti kita nggak masuk surga. Ya, anak-anak dengarkan itu. Hanya orang yang menurut akan masuk surga, dikatakan di sini. Jadi kita harus menurut kalau mau masuk surga, ya. Kalau kita mau masuk surga, kita harus menurut kepada orang tua, kepada yang lebih besar kepada kita, dan kepada Tuhan yang pencipta kita. Mereka yang tidak mau menurut kepada Tuhan, di sini tidak akan menurut juga kepada Bapa yang di surga. Ya, jikalau orang tua atau anak-anak pada suatu hari akan disambut masuk ke dalam rumah yang di surga, dia harus menurut di dunia ini. Baru mereka diterima di surga. Dan kita harus menurut di dunia ini, yaitu tentang hukum-hukum Allah. Jadi apa yang ada di hukum itu kita harus turuti
supaya kita nanti diterima di dalam kerajaan surga, ya. Dan kadang-kadang ada begini, orang tua membuat suatu disiplin di dalam keluarga itu, tetapi pada waktu salah anak itu, orang ibunya menasihati atau membuat disiplin kepadanya, tetapi bapaknya tidak mengikuti istrinya, ya, dia membela anaknya. Saudara-saudara, kita tidak boleh demikian. Kalau kita untuk mengajar anak-anak itu supaya mereka menurut kita harus sejalan, suami istri harus sejalan untuk mengajar anak-anak itu. Ya. Dikatakan di sini para bapak ini di dalam renungan pagi tanggal 19. Para bapak dan ibu haruslah setiap pagi dan setiap petang harus berkumpul, mengumpulkan anak-anak itu. Mereka bernyanyi, mereka membaca Alkitab, dan mereka berdoa. Ya, jadi kita harus usahakan itu, jangan karena pekerjaan kita jadi lupa kepada siapa? Kepada anak-anak. Karena anak-anak inilah nanti yang ditanya Tuhan kepada kita. Kalau anak-anak itu hilang, itu nanti yang ditanya Tuhan kepada kita. Apa jawab kita kepada Tuhan nanti kalau anak-anak itu hilang? Jadi kita harus berusaha mengajar anak-anak itu. Orang tua harus banyak berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan untuk membantu kita untuk mengarahkan anak-anak itu supaya mereka menjadi anak-anak penurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ya. Jadi seperti yang dikatakan di dalam tadi Pak Pendeta sudah bacakan itu, Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita sebagai orang tua, jangan bosan-bosan untuk mengajar anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak penurut. Kalau mereka sudah menurut pada waktu kecil, nanti sudah besar juga mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Inilah acara rumah tangga yang diberikan kepada saya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu bagaimana cara mengajar anak-anak kami supaya mereka menurut. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami orang tua hati yang lemah lembut untuk mengajari anak-anak kami agar anak-anak kami dapat menerima apa yang kami katakan kepada mereka. Biarlah pelajaran ini dapat kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing sehingga anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang baik dan berguna di sekitar kami, begitu juga di dalam jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Juru Selamat dengan penuh kami. Amin.